Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Raja Rune part yang ke-7. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like-nya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, langsung subscribe aja. Terus jangan lupa pasang headset, biar nontonnya tambah mantap. Dan tanpa basa-basi lagi, ayo langsung kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Setelah ketahuan sama kelompok begal, Dongse langsung kabur sekencang-kencangnya. Kedua begal ini malah menikmatinya. Tapi lari Dongse jauh lebih cepat dari mereka. Dongse merasa kalau dirinya bisa lolos dengan mudah. Tiba-tiba Dowor, si cewek tanpa ragu menembak Dongse, yang membuat Dongse langsung berhenti. Setelah teman begal si cewek datang, Dongse langsung sembunyi masuk ke dalam ruyuk. Lalu ketua begal memerintahkan anak buahnya buat berpencar dan mencari Dongse. Dia menegaskan jangan sampai membiarkannya lolos. Lalu si cewek mendengar suara dari dalam ruyuk. Dan saat dia menembak ke arah sana, ternyata itu hanya umpan yang dibuat Dongse. Tiba-tiba Dongse muncul di belakang si cewek, yang langsung membuatnya terkejut. Dongse langsung mengancamnya dengan menggunakan dagger pemberian Mbak Firefox. Kalau di posisi ini, sekarang kau tidak bisa membidikku kan? Ucap Dongse. Buang senjata kalian, atau kubunuh cewek ini, ancam Dongse ke si begal. Si cewek pun langsung mengeluarkan kata-kata andalan. Lepaskan aku hanya disuruh. Kau bisa menangkapnya ya? Lumayan juga kau bocah, ucap anggota begal. Kalau kau berpikir sudah menang, kau masih naif dek, ucap ketua begal. Dan Dowor. Dongse terkejut karena kedua begal ini tanpa ragu membunuh si cewek. Cewek itu cuman umpan, nggak ada nilainya bagi kami, terang si ketua begal. Dongse nyaris tidak percaya dengan kejadian barusan. Tapi akhirnya dia sadar kalau inilah kehidupan di alam liar. Kehidupan yang dijalani oleh seorang Rune Warrior benar-benar jauh berbeda dengan kehidupan di dalam kota. Melihat Dongse yang cukup kuat, ketua begal mengajaknya bergabung dengannya. Apa dia pikir aku bisa ditipu setelah melihat apa yang mereka lakukan pada cewek ini? Batin Dongse. Jawab goblok, teriak ketua begal. Dongse menunggu si ketua begal lengah. Dan saat ketua begal mulai lengah, Dongse menendang kaki si ketua begal sampai dia terjatuh. Melihat itu si anggota begal marah. Dia bersiap menembak Dongse. Tiba-tiba Dowor. Dongse berhasil menembaknya duluan. Si anggota begal pun langsung mokat seketika. Aku ambil pistolnya ya mbak, batin Dongse. Mati kau keparat, teriak ketua begal sambil menembak Dongse dengan membabi buta. Dengan kemampuan agility yang sudah meningkat, Dongse mampu menghindar dengan sangat mudah. Dengan cepat dia sudah berada di samping ketua begal. Kapan dia ke situ njir? Ucap ketua begal. Sampai bertemu di isekai, dasar lambat, ucap Dongse sambil menembak si ketua begal. Kapten Poison Wolf benar. Di alam liar, manusia lebih berbahaya dari Rune Beast. Kalau aku tidak diajari sama beliau, aku pasti sudah mati dari tadi. Yang penting ayo segera pergi dari sini. Bau darah bisa memancing Rune Beast, batin Dongse. Apapun yang terjadi, aku akan mengambil kotak harta karun itu dan pergi dari dungeon ini, ucap Dongse dalam hati. Setelah itu kita diperlihatkan sama rombongannya si bocil sombong. Tak berselang lama setelah mereka berjalan,
Si bocil sombong mendengar teriakan minta tolong. Kakak pertama menyuruh si botak untuk mengabaikannya. Si bocil mengiyakannya, karena prioritas mereka adalah melindungi si bocil. Kemudian ada seorang peserta yang tiba-tiba muncul dari dalam ruyuk. Dia meminta untuk diselamatkan. Dia akan memberikan uang kepada siapapun yang menyelamatkannya. Tapi kakak pertama dan si bocil mengabaikan permintaannya. Dan kemudian monster serigala hitam sudah berdiri di belakang peserta itu. Dan wow, peserta itu pun langsung dimakan. Melihat itu, si bocil sombong langsung ketakutan. Monster serigala itu bernama Dark Shadow Wolf. Dia adalah rune beast rank F. Melihat itu, para bodyguardnya si bocil sombong sama sekali nggak takut. Mereka malah berniat akan menghabisi monster serigala itu. Lalu si bocil sombong bilang, "Kalian kan bukan rune warrior, mending kabur aja." "Tolong jangan meremehkan kami, tuan muda," ucap kakak pertama. "Aku ini udah sering melawan rune beast," teriak si botak. Dan sring, si botak berhasil membunuh serigala itu sendirian. "Wah, kalian keren," teriak si bocil sombong. Dengan menjual rune dari serigala, mereka bisa pesta untuk beberapa hari. Melihat kekuatan dari bodyguardnya, si bocil meminta sesuatu kepada mereka. Si kakak pertama bilang kalau mereka dibayar untuk melindungi si bocil. Kalau ada tugas tambahan, ya bayarannya harus ditambah. Si bocil sombong dengan pede bilang kalau dia punya banyak uang. Dan dia menyuruh keempat bodyguardnya untuk membunuh Dongse saat mereka bertemu dengannya. Kemudian panel memperlihatkan kondisi di luar dungeon. Di sini Tang Yin penasaran dengan kondisi di dalam dungeon. Lalu Bang Monkey menggoda Tang Yin dengan bilang, "Apa kau khawatir dengan calon pacarmu?" "Enggak tuh, aku yakin kalau Dongse akan berhasil. Lagian dia itu lebih kuat dari orang-orang yang ada di dalam sana," jawab Tang Yin dengan malu-malu. Bang Monkey setuju dengan omongan Tang Yin. Dongse memang lebih kuat jika dibandingkan dengan para peserta lain. Tapi ada suatu hal yang mengganjal perasaannya. Bang Monkey nggak khawatir tentang rune beast, tapi dia lebih mengkhawatirkan peserta lain. Lengah sedikit, Dongse bisa mokat. Ini sudah 3 jam. Harusnya Dongse udah nyampe di istana Dewa Kematian. Batin Tang Yin yang mulai cemas. Dan seperti yang dipikirkan Tang Yin, Dongse akhirnya sampai di istana Dewa Kematian. "Aku yang pertama nyampe sini kah?" batin Dongse. "Gara-gara teknik menyembunyikan diri yang diajarkan Mbak Firefox, aku bisa nyampe di sini dengan cepat. Dia benar-benar hebat," ucap Dongse dalam hati. Tiba-tiba Dongse menyadari sesuatu, dan jelep, Dongse berhasil menghindari serangan pedang rune tersebut. "Bocah itu lumayan juga," ucap kakak pertama. "Jadi mereka sudah sampai di sini ya?" batin Dongse. Si bocil sombong and the gang akhirnya juga sudah sampai di sana. Lalu bocil sombong bilang kalau kali ini dia akan membunuh si Dongse. "Kau yakin bisa membunuhku?" tanya Dongse. Dengan wajah songong dia bilang kalau akan membuat Dongse menyesal karena sudah menantangnya. Lalu dengan sombongnya si bocil menyuruh para bodyguardnya untuk membunuh Dongse. Dan dawas, serangan kakak pertama berhasil dihindari Dongse. Meskipun bukan rune warrior, mereka cukup kuat ternyata, batin Dongse. Dari belakang ada yang mau nusuk Dongse.
Tapi dengan stat agility yang sudah ditingkatkan, Dongse dengan sangat mudah menghindarinya. Refleks itu sudah setara dengan Rune Warrior rank F, teriak kakak pertama. Nggak mungkin, dia pasti pakai doping, ucap si topeng masker. Kalian goblok atau apa? Bunuh satu orang normal aja lama, teriak si bocil sombong dari atas tangga. Dan wush, tiba-tiba muncul monster kodok merah yang menculik adik keempat para bodyguard. Monster itu adalah kodok strip merah yang merupakan Rune Beast rank F. Kemampuannya adalah lidah panjang dan kemampuan lompat yang kuat. Nggak pakai lama, si kodok langsung menelan si adik keempat. Mereka tidak menyangka kalau akan muncul Rune Beast di sana. Lupakan Dongse, ayo masuk ke dalam dan ambil peti hartanya, teriak si bocil sombong. Setelah melihat ke arah Dongse, si kakak pertama mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya. Nih hadiah buatmu, teriaknya. Dan boom, ternyata yang dilempar tadi adalah bubuk hasil ekstrak kodok strip merah betina. Dan karena itu si Dongse sekarang jadi target dari si kodok. Mereka pun langsung masuk ke dalam dan meninggalkan Dongse sendirian melawan si kodok itu. Mampus kau Dongse, teriak si bocil sombong. Sialan, mereka sudah mempersiapkan barang-barang aneh ya, batin Dongse. Adu mekanik dengan kodok pun dimulai. Dongse berhasil menghindari serangan lidah si kodok dengan melompat. Lalu dia mengeluarkan pistolnya dan dawar. Seperti dugaannya, peluru biasa nggak mempan. Meskipun nggak mempan, pasti dia punya titik lemah kayak si babi hutan, batin Dongse. Karena banyak mikir, Dongse pun lengah dan kehilangan pistolnya. Dia pun langsung melompat ke dahan pohon di belakangnya. Tidak kehilangan akal, Dongse punya ide. Dia mulai melepas jaket dan melemparnya untuk mengalihkan perhatian si kodok. Lalu perhatian si kodok pun berhasil teralihkan. Dengan cepat Dongse turun dan mengaktifkan Rune Dagger-nya. Mampus kau kodok besar, teriak Dongse sambil menebas si kodok yang membuatnya mokat seketika. Lalu muncul notifikasi kalau Dongse sudah berhasil membunuh 9 Rune Beast rank F. Tinggal satu lagi misi kelar. Baca buku Rune Beast ternyata banyak membantu, batin Dongse. Tunggu saja kau bocil sombong, akan kubuat kau membayar ini, ucap Dongse dalam hati. Setelah itu panel berpindah ke si bocil sombong lagi. Mereka sudah sampai di depan peti harta yang dibilang sama Franco. Dongse udah diambang kematian. Sekarang tinggal bawa peti itu keluar dari tempat ini. Dan akhirnya aku akan menjadi Rune Warrior, ucap bocil sombong yang udah kegirangan. Aku punya firasat buruk tentang ini, ucap adik ketiga yang dimarahi sama kakak pertama. Biar ku ambil petinya tuan muda, kata si botak. Berhenti kau botak, teriak Dongse. Peti itu punyaku, imbuh si Dongse. Kenapa si brengsek ini masih hidup, teriak si bocil yang terkejut. Kakak pertama hampir nggak percaya kalau Dongse berhasil mengalahkan si kodok sendirian. Sudah bagus kau bisa lari dari kodok itu, tapi kau malah membuang nyawamu kemari, ucap si bocil sombong. Kali ini bunuh dia, teriaknya. Tiba-tiba ada gempa. Patung dewa kematian pun hancur. Lalu muncul sesosok monster. Ternyata itu adalah monster kadal leopard. Sial, kadal itu adalah salah satu Rune Beast rank F terkuat. Bahkan itu hampir mendekati rank E, batin Dongse. Lalu Dongse menyadari kalau kadal itu sudah terluka. Sekarang kakak pertama yakin
kenapa geng As nggak mau mengambil harta ini sendiri. Itu karena ada monster kadal ini. Para bodyguard yang tersisa langsung maju menyerang kadal itu. Si kadal yang melihat Kroco datang ke arahnya langsung mengamuk. Si kadal berhasil menyerang si botak. Dan gak pakai lama, si kadal langsung memakan si botak. Sontak kakak pertama dan si topeng masker panik. Lalu kakak pertama marah. Dan dia langsung mengeluarkan granatnya. Dan melemparnya tepat di wajah si kadal. "Woi, kasih gue granat lagi," teriak si kakak pertama. "Aku nggak punya bang," ucap si topeng masker. Setelah itu si kadal tambah ngamuk. "Kabur blok," teriak si kakak pertama. Dan ceruot. Kakak pertama dan si topeng masker pun auto jadi tape. Melihat itu si bocil sombong langsung panik. Dia memanggil papa mamahnya sambil nangis. "Lari goblok, malah nangis," teriak Dongse. "Woi Dongse, jangan kabur sendiri, tulungono aku," teriak si bocil sombong. "Tulung gundulmu, aku juga dalam bahaya blok," balas Dongse. Lalu Dongse mengajak si bocil naik ke bebatuan. "Tulungono aku Dongse, aku nggak bisa manjat," teriak si bocil yang mulai panik. Melihat itu Dongse nggak tega. Dia langsung menarik si bocil ke atas. "Manjat aja nggak bisa, sok-sokan mau ngebunuh gua," ucap Dongse. Mereka berdua pun sudah sampai di atas batu. Tapi posisi mereka masih belum aman. Di sini Dongse masih punya 3 granat. Lalu si kadal mulai melompat dan bersiap memangsa Dongse dan si bocil. Dongse pun langsung melempar 3 granat sekaligus tepat di dalam mulut si kadal. Dan duar, terjadi ledakan besar. "Apa monster itu mokat?" tanya si bocil. "Yo ndak tahu," jawab Dongse. Di balik kepulan asap, tiba-tiba cakar dari kadal muncul, yang membuat si bocil langsung panik. Ternyata si kadal langsung mokat cuy. Dongse pun langsung mengambil batu urun si kadal. Lalu muncul notifikasi kalau Dongse berhasil menyelesaikan misi. Akhirnya jalan menjadi Rune Warrior terbuka lebar buat Dongse. "Makasih Dongse," ucap si bocil sombong sambil mendorong Dongse yang membuatnya jatuh dari atas batu. "Kau mati saja Dongse, aku akan menggantikanmu jadi MC di manhwa ini," teriak si bocil sombong. Sialan, lagi-lagi aku naif. Kalau Kapten Poison Wolf dan Mbak Firefox sampai tahu hal ini, bisa mampus aku, batin Dongse. "Enak saja mau menggantikanku jadi MC di manhwa ini," ucap Dongse dalam hati. Dongse pun menekan tombol di penutup lengannya. Dan boom, tas udara pun muncul dan Dongse pun selamat. Dia langsung meminum potion penambah afinitas rune. Dan kita langsung diperlihatkan dengan stat Dongse yang udah meningkat. Tambahkan semua poin atribut ke strength. Terus Dongse mulai menggacha weapon. Lalu dia mendapat sniper dewa kematian. Senjata itu merupakan rune weapon rank E. Bisa di reload sekaligus punya skill auto aim. Kau juga bisa menggunakan energi rune atau batu rune untuk diubah menjadi pelurunya. Melihat itu si bocil kaget. Bagaimana mungkin dia bisa punya rune weapon? Teriak si bocil dalam hati. "Masih 100 tahun lebih cepat bagimu buat jadi MC di manhwa ini. Jadilah MC di isekai sana," teriak Dongse sambil menembak si bocil dengan sniper barunya. Dan duar, headshot. Bocil sombong yang kena headshot pun langsung terjatuh dari tebing batu. Dan dia langsung mokat seketika. Akhirnya selesai juga. Aku harus cepat-cepat membawa peti harta karun itu keluar dari sini.
batin Dongse. Lalu saat Dongse berjalan, muncul notifikasi kalau Dongse sudah mencapai limit. Dan untuk level up lagi, Dongse harus awaken. Jadi ini batasku ya. Tapi dengan bantuan obat awaken, aku akan bisa awaken. Aku yakin jalanku di masa depan nanti akan sangat sulit. Tapi aku tidak akan menyerah. Di balik kesulitan selalu ada jalan, batin Dongse. Dan sayang sekali chapter pun berakhir sampai di sini. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan jangan lupa level upkan loncengnya. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.